Menurut aku, sebagai orang Korea, belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Mengapa orang Korea memilih bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa paling digemari daripada yang lain? Seperti yang kita tahu bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang mudah untuk kita. Sebagai warga Indonesia saja, bahasa Indonesia menjadi populer di Korea Selatan. Di Korea Selatan banyak yang telah mampu berbahasa Indonesia, bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, tetapi karena mereka juga mempelajari bahasa Indonesia. Mulai dari menjadi mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia, maupun belajar di negerinya sendiri. Bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia? Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu. Dan pengucapan dalam bahasa Indonesia, walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, yang sebutkan awal oleh pengurusi tadi. Di Beijing Foreign Studies dan 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar dengan gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar di malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok. Menurut aku, sebagai orang Korea, belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan karena banyak kosakata yang mirip-mirip. Misalnya, nampak dan nampak, tahu, tahu, dan babu. Atau juga nenek dan nenek. Sayang sekali lah, orang Melayu sendiri pun kelihatan seperti tidak bangga terhadap bahasa mereka, sedangkan bahasa Melayu itu adalah bahasa ibunda mereka, bahasa bangsa mereka, bahasa nenek moyang mereka. Tetapi diperhatikan oleh orang asing, orang Melayu lebih gemar berbahasa Inggeris dan orang bukan Melayu tak boleh berbahasa Melayu. Jadi ini sesuatu yang saya kira parah lah, dan satu isu nasional yang tidak mau dibincangkan oleh ahli-ahli politik, para pemimpin kita, dan kita selalu tolak ke tepi. Dan saya kira ia akan jadi bom jangka, dan kes ataupun kejadian memperbaharui pasport ini saya kira sudah pun meletup kes ini kan. Dan walaupun sudah meletup, tetapi sayang sekali lah, kita, rakyat kita lah, terutama yang bukan Melayu ni, begitu buta hati lah, tak nampak isu yang sebenarnya, iaitu tak patut lah, tak kena lah warga negara tak boleh berbahasa negara. Tetapi diherutnya isu ini, dipersalahkan pegawai immigration itu, dituntut diambil tindakan dan sebagainya, seperti yang pernah diambil terhadap guru dan polis itu kan, yang ditukar jawatannya kepada yang lebih rendah barangkali. Jadi saya kira ini satu isu nasional. Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi kita. Mengapa bahasa Indonesia begitu mendunia? Bagi generasi muda Korea, bahasa Indonesia menjadi sebuah tren. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Lantas bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? Berikut faktanya. Pengaruh dari hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan menjadikan bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan. Banyak anak-anak muda Korea Selatan telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, namun banyak mahasiswa Korea memilih universitas jurusan bahasa Indonesia di Korea. Dalam jurnal yang berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional Park Jae-hyun tahun 2015 bertulis tentang pendidikan berbahasa Indonesia di Korea Selatan.
Park Jae-yoon merupakan orang Korea, sekaligus mahasiswa di Hankuk University of Forest Studies atau HUF, Seoul, Korea Selatan. Dalam tulisannya, Park Jae-yoon memberitahukan tentang pola industrialisasi dalam hubungan diplomasi menjadi dasar dari minat orang Korea Selatan mempelajari bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia di Hankuk University of Forest Studies pertama kali dibuka pada tahun 1964. Yang Song-yoon dalam tulisannya yang dimuat dalam proceeding internasional berjudul Perjalanan Studi Bahasa Indonesia di Korea, Dahulu, Sekarang, dan Mendatang. Tulisan yang diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan tentang jurusan bahasa asing di HUFS. Kampus ini telah melahirkan 2.000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia. Adanya budaya Hallyu atau gelombang Korea yang masuk ke Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk mengunjungi Korea. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang, restoran, dan tempat wisata Korea mempelajari bahasa Indonesia. Selain menjadi tren di Korea, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari. YouTuber cantik Korea Yuna Nuna adalah seorang mahasiswi yang memilih prodi bahasa Indonesia. Aku kan jurusannya bahasa Indonesia, terus kalau jurusanku jumlahnya cuman kalau satu angka. Yuna menjadi satu di antara 10 orang mahasiswi terpilih. Yuna mengatakan ia sangat senang jadi anak jurusan bahasa Indonesia semester 2. Kalau sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling populer. Waktu aku ambil kelasnya itu lebih dari 100 orang untuk kelas sejarah Indonesia. Bahkan saat ini sudah ada sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mengajari bahasa Indonesia. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia lebih luas di dunia internasional, ada beberapa hal yang harus diterapkan. Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia. Mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya. Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas bahasa Indonesia di Korea Selatan terus meningkat, menggeser dominasi bahasa Melayu Malaysia di berbagai sektor. Tren ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pengaruh budaya pop Indonesia yang semakin mendunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, hingga meningkatnya minat warga Korea terhadap destinasi wisata di Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan mitra dagang yang semakin penting bagi Korea Selatan. Banyak perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia, seperti di sektor manufaktur, teknologi, dan retail. Hal ini mendorong kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, sehingga mendorong masyarakat Korea untuk mempelajarinya sebagai keterampilan bisnis yang berharga.